Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengukuran dan pencatatan utang lancar. Sebelumnya kita harus mengenal dulu tentang syarat pembayaran. Net garing 30, harga faktur harus dilunasi paling lama 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah terakhir yang tertera dalam faktur. 2/10 net 30 adalah syarat yang berupa pemberian potongan sebesar 2% apabila pembeli membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan waktu pembayaran paling lambat 30 hari. IOM atau end of month adalah harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. Net garing 10 IOM adalah harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Berikutnya, yang akan pertama kali kita pelajari adalah pencatatan utang lancar. Utang lancar merupakan utang yang harus kita lunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Pencatatan utang lancar, salah satu yang termasuk dalam utang lancar adalah utang dagang. Utang dagang terjadi karena terdapat transaksi kredit yang dilakukan perusahaan, misalnya seperti pembelian barang dagangan secara kredit. Contoh soalnya, pada tanggal 12 Juli 2019, PD Muria melakukan transaksi pembelian barang secara kredit sebesar 50 juta rupiah. Dalam pencatatan pembelian, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode sistem periodik dan metode sistem perpetual. Untuk pencatatan sistem periodik, jurnalnya adalah debit pembelian dan kredit utang dagang. Sedangkan untuk pencatatan sistem perpetual, jurnalnya adalah debit persediaan barang dagang dan kredit adalah utang dagang. Utang lancar selanjutnya adalah utang wesel. Utang wesel atau notes payable dapat digolongkan dalam kewajiban jangka pendek atau utang lancar apabila jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Untuk pencatatan utang wesel ada dua macam, yaitu wesel berbunga dengan wesel tidak berbunga. Untuk wesel berbunga, misalkan bank menyetujui memberi pinjaman sebesar 12 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober 2019. Untuk itu, bank meminta PD Jaya menandatangani sebuah promes dengan bunga 12% dan berjangka waktu 4 bulan. Maka jumlah uang yang diterima PD Jaya setelah wesel ditandatangani adalah sebesar nilai nominal wesel. Jurnalnya adalah pada saat terjadinya transaksi utang wesel, debit kas, dan kreditnya utang wesel. Sedangkan pada saat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode tanggal 31 Desember, adalah debit beban bunga dan kredit utang bunga. Dilihat dari contohnya adalah beban bunga itu dihitung baru selama 3 bulan, yaitu diperoleh dari bulan Oktober sampai Desember 2019, yaitu selama 3 bulan. 12 adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Dari periode 3/12 itu adalah bunga yang menjadi beban pada tahun 2019. Cara menghitungnya adalah nilai pinjaman atau nilai wesel dikalikan bunga 12% dikalikan periodenya 3/12. Hasilnya adalah 360.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran nilai nominal dan bunga wesel pada tanggal 1 Februari 2019 atau pada tanggal jatuh tempo wesel adalah debit utang wesel sebesar 10 juta rupiah, debit utang bunga sebesar 360.000, debit bunga sebesar 120.000, dan kredit kas sebesar 10.480.000. Bunga 120.000 diperoleh dari bulan Januari, jadi masa wesel 4 bulan sudah dilalui 3 bulan, tinggal 1 bulan di bulan Januari. 1/12 diperoleh dari bulan Januari, 1 bulan, 12 adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Berikutnya adalah wesel tidak berbunga. Bunga wesel adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh tempo dengan jumlah pinjaman saat wesel ditandatangani. Oleh karenanya, peminjam akan menerima kas sebesar nilai tunai atau nilai wesel saat ini, atau biasa disebut present value.
Nilai tunai adalah nilai nominal wesel pada tanggal jatuh tempo dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu wesel. Contoh soal untuk wesel tidak berbunga. PT Lani pada tanggal 1 Oktober 2019 menandatangani wesel dengan nilai nominal Rp10.400.000, jangka waktu 4 bulan, tanpa bunga untuk Bank Permata. Nilai tunai wesel adalah Rp10 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas dalam pembukuan PT Lani yaitu untuk mencatat penerimaan kas dari penarikan wesel 4 bulan tanpa bunga dengan mendebit kas sebesar Rp10 juta, diskonto utang wesel debit sebesar Rp400.000 dan kredit utang wesel sebesar Rp10.400.000. Sedangkan untuk mencatat bunga wesel selama 3 bulan atau bisa disebut jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan mendebit biaya bunga sebesar Rp300.000 dan mengkredit diskonto utang wesel sebesar Rp300.000. Dihitung dari 3/12 dikalikan dengan diskonto utang wesel sebesar Rp400.000. Dengan adanya jurnal penyesuaian tersebut, maka saldo rekening diskonto utang wesel tinggal Rp100.000, diperoleh dari Rp400.000 dikurangi Rp300.000. Penyajian utang wesel dan diskonto utang wesel dalam neraca per 31 Desember 2019 sebagai berikut. Utang wesel sebesar Rp10.400.000 dikurangi diskonto utang wesel sebesar Rp300.000. Hasilnya adalah Rp10.100.000. Pada tanggal jatuh tempo wesel, rekening diskonto utang wesel akan bersaldo 0 dan nilai jatuh wesel dibayar. Jurnal yang harus dibuat pada tanggal 1 Februari 2019 untuk mengakui bunga 1 bulan dan pembayaran utang wesel adalah sebagai berikut. Debit utang wesel sebesar Rp10.400.000, debit biaya bunga sebesar Rp100.000 karena masih sisa 1 bulan, kredit diskonto utang wesel sebesar Rp100.000, dan kas sebesar Rp10.400.000. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari utang lancar, khususnya untuk utang dagang dan utang wesel.